negara kita punya utang ribuan triliun. Tapi anehnya, semua negara di atas bumi ini juga berhutang. Dan ini lebih aneh lagi, kita tuh nggak tahu siapa yang ngutangin mereka semua. Kok bisa negara-negara besar, Amerika, Jepang, Inggris, malah punya utang lebih banyak dari kita? Siapa yang berani minjemin duit ke mereka? Triliunan dolar lagi. Kalau kita sebagai orang biasa telat bayar cicilan, bisa dikejar debt collector kita. Tapi negara-negara itu makin berhutang makin kuat. Aneh ya. Ini sistem kayak apa sebenarnya? Mari kita mundur ratusan tahun ya, untuk belajar sejarah bersama, untuk mengetahui negara yang pertama berhutang sehingga seluruh dunia dan seluruh negara-negara ini akhirnya menganut sistem yang sama dan terjerat hutang-hutang yang sehat dan menjadi kuat bagi negara tersebut. Sistem yang menciptakan bank sentral, sistem yang melahirkan IMF, World Bank, sistem yang percaya atau tidak masih menjebak kita sampai hari ini. Di video ini akan membahas sejarah awal negara-negara yang berutang. Kita mulai dari kerajaan yang pertama mencatatkan utang negara. Lalu gimana perang, penjelajahan, penjajahan, revolusi industri melahirkan sistem keuangan global. Sistem keuangan dunia yaitu IMF dan Bank Dunia atau World Bank, serta dampaknya buat kita semua hingga hari ini. Kita akan berpikir bersama, apa jadinya kalau semua utang di atas bumi ini lunas? Siapa yang paling diuntungkan dan siapa yang paling takut kalau itu terjadi? Saya orang biasa, bukan ekonom, tapi saya penasaran kenapa waktu tahu sistem hutang negara ini ternyata bukan hal yang baru, bahkan ada sejak ratusan tahun lalu. Dunia mungkin ya ini adalah permainan yang besar yang berawal dari perang, kolonialisasi, dan institusi bank-bank raksasa yang kita nggak pernah pilih tapi mengatur hidup kita sampai hari ini. Utang negara itu bukan sistem alami, ia lahir dari kebutuhan darurat, yaitu perang. Negara-negara Eropa pada abad 17 dan 18 seperti Inggris dan Perancis, mereka kan butuh dana besar untuk mendanai perang mereka, tapi bukan dari pajak, tapi dari pinjaman. Lalu muncullah satu institusi besar ya, yang mau memberi pinjaman kepada Inggris untuk biaya perang pada waktu itu. Siapa? Yaitu Bank of England. Nah, bank yang berdiri pada akhir tahun 1600-an ini akhirnya menjadi cikal bakal dunia atau negara-negara Eropa pada saat itu untuk mendapatkan uang dengan cara yang lebih cepat, yaitu pinjaman tanpa menggunakan pajak dari rakyat. Awalnya terlihat baik kan, namun pada akhirnya Inggris terlilit hutang sejak saat itu hingga hari ini. Artinya sistem keuangan modern kita ini berdiri bukan untuk kemakmuran rakyat sejatinya ya, tapi untuk pembiayaan konflik yang dilakukan oleh para elit pada tahun itu.
Dan hari ini masyarakat membayar pajak untuk melunasi bunga dari perjanjian yang mereka nggak pernah tanda tangani. Maka jangan heran rakyat bisa kerja keras seumur hidup, tapi tetap merasa seperti kejar setoran. Karena kita bagian dari sistem lama yang tidak dirancang untuk kita. Kalau memang kita nggak ngerti asal mula sistem ini, kita akan terus mengikuti permainan. Dan yakinlah, tanpa pernah tahu siapa yang bikin aturannya. Dan percayalah, dalam game-game seperti ini biasanya rakyat jarang menang. Perang, penjajahan, revolusi industri, dan mesin uang global. Setelah Inggris memulai perangnya, negara-negara Eropa tertarik dan tentu saja pengen dapat uang gratisan dengan cara minjam. Maka mereka tidak lama kemudian menyusul dan mulai berutang. Perang demi perang di Eropa, terutama yang dimotori oleh Napoleon. Perang Dunia I, Perang Dunia II membuat negara harus pinjam uang besar-besaran. Inilah kenapa kita sering lihat negara bekas jajahan itu gimana ya, miskinnya itu kayak nggak habis-habis ya, atau disebut kemiskinan sistemik. Karena sistem utang yang membiayai perang negara penjajah dibayar lewat rempah lah, emas lah, dan hasil bumi dari tanah-tanah jajahan ya, seperti kita Indonesia. Sampai hari ini warisan itu belum sepenuhnya lepas. Dan kita perlu tahu, ini juga bukan cuman cerita masa lalu. Ini pola yang terus berulang. Saat negara-negara besar menciptakan perang atau krisis, ada industri keuangan yang mendapat keuntungan lewat utang. Dan pastinya negara Indonesia tetap jadi bagian dari sistem itu, entah sebagai peminjam, pembayar bunga, atau pasar dari negara-negara yang berkonflik itu. Setelah Perang Dunia II, dunia ini kacau, hancur ekonomi, brutal semuanya, bubar rasanya ya. Tapi di balik kehancuran itu muncul pertemuan rahasia, yaitu konferensi Bretton Woods. Kalau nggak salah itu 1944 di New Hampshire, Amerika Serikat. Ya kalau bagi orang awam seperti kita tujuannya terdengar mulia, yaitu menciptakan stabilitas ekonomi dunia. Tapi kenyataannya dua lembaga yang lahir itu ternyata sebagai alat kontrol global, yaitu IMF, International Monetary Fund, dan World Bank atau Bank Dunia. Keduanya dasarnya itu memang didirikan untuk solidaritas pembangunan, tapi pada praktiknya negara-negara berkembang dipaksa untuk mengikuti metode ekonomi yang mereka miliki. Harus sama, yaitu liberalisasi, privatisasi, dan pengurangan peran negara. Nah, karena sejatinya mereka butuh uang untuk membangun. Satu-satunya cara meminjam dengan bunga dan syarat kebijakan yang mengikat. IMF dan Bank Dunia itu memang seperti penolong ya. Tapi di balik itu mereka adalah perancang tatanan utang global. Seluruh dunia mereka lah yang merancang. Negara miskin kalau nggak punya duit ya dipaksa berutang. Negara kaya terus mengendalikan. Inilah kenapa kita harus tahu, bahkan harus sadar bahwa utang itu bukan sekedar angka, tapi alat pengendali kebijakan dan masa depan rakyat suatu negara. Kalau kamu pernah bertanya kenapa negara kaya akan sumber daya tapi rakyatnya miskin, lihat ke sini. Uang bukan soal mencetak kertas, tapi siapa yang mengatur alurnya.
siapa yang punya arusnya. Dan sejak Bretton Woods 1944 itu, arus uang dikendalikan bukan oleh rakyat, bukan oleh negara, tapi oleh sistem yang dibangun untuk mempertahankan ketimpangan. Berpuluh tahun setelah Bretton Woods, tahun 71 kalau nggak salah ya, di Amerika itu terjadi perubahan besar tentang sistem keuangan. Uang tidak lagi didukung oleh emas. Dunia masuk ke sistem namanya fiat money, di mana uang yang bernilai dipercaya bernilai. Negara bisa mencetak uang semaunya dari angin seperti jentikan jari Thanos. Terciptalah uang sebagai alat produksi yang baru. Negara bisa cetak uang semaunya dan utang menjadi alat produksi uang yang baru. Ketika ada krisis, bank sentral cetak uang, atau istilah kerennya tuh quantitative easing, seolah ekonomi diselamatkan. Tapi kan kita tahu semuanya ya, efeknya itu harga barang akan naik dan daya beli akan turun. Jelas rakyat makin miskin walau angka pertumbuhan terlihat bagus. Ini contoh nyata Indonesia ya. Pada tahun 1998 Indonesia itu kena hajar krisis ekonomi, dan itu menerpa seluruh kawasan Asia, terutama di Asia Tenggara ya. Sejatinya Indonesia kan punya hutang sejak tahun 1967-an ya. Cuman setelah krisis 98 kan IMF datang untuk menolong Indonesia, seolah-olah datang membawa obat ya. Namun apa yang terjadi? Lukanya semakin parah. Bunga tinggi, PHK massal, dan sektor-sektor penting itu digadaikan untuk menyelamatkan negara. Dan ini yang permainan yang kita semua ikut tanpa sadar. Sistem fiat ini membuat kita percaya ekonomi berjalan baik, padahal fondasinya rapuh karena berdiri di atas hutang-hutang. Kita seperti hidup di dalam dunia mimpi yang dikendalikan oleh angka. Dan ini semua terus berjalan sampai sekarang. Selama kita tetap percaya bahwa uang kertas itu benar-benar punya nilai. Kalau sistem uang ini rapuh dan penuh utang, siapa sebenarnya yang diuntungkan? Jawabannya tentu saja siapa yang paling dekat dengan sumber uang. Lembaga keuangan besar, bank sentral, perusahaan multinasional, elit politik yang bisa bermain di pusaran pertama peredaran uang. Mereka bisa beli aset sebelum harga naik, bisa meminjam uang dengan bunga rendah, bahkan bisa menyelamatkan diri tanda petik ya saat krisis lewat bailout. Sementara kita, kamu, aku, kita baru saja dapat uang setelah nilainya turun. Gaji kita naiknya lambat tapi harga-harga sudah melesat duluan. Yuk kita lihat contoh paling gampangnya ya. Kita ingat pada tahun 2020 waktu pandemi, bank sentral itu mencetak uang triliunan ya. Siapa duluan yang dapat? Tentu saja perusahaan-perusahaan besar. Market saham bisa naik, orang kaya makin kaya. Tapi saat inflasi datang, siapa yang kena pertama kali? Tentu saja rakyat kecil kayak kita ini. Minyak goreng lah, telur, beras, semuanya naik. Gaji kita nggak naik secepat itu karena memang gaji kita ini nggak bisa mengikuti inflasi. Dan tetap saja narasi resminya ekonomi kita tumbuh, PDB baik, krisis bisa kita atasi. Padahal siapa yang tumbuh? Ya jelas yang punya tanah, saham, properti, dan akses ke kredit murah. Yang tidak tumbuh orang biasa yang cuma bisa pasrah sama kenaikan harga-harga yang tidak bisa kita kontrol.
Kalau kita nggak sadar siapa yang sebenarnya menikmati sistem ini, kita akan terus jadi penonton. Jelas bukan pemain ya. Sistem ini seperti papan catur. Ada raja, ada menteri, ada pion. Tebak posisi kita di mana? Yes, pion. Yang dikorbankan tapi terus disuruh sabar dan percaya itu ya kita, rakyat. Tahu kenapa kita harus sadar? Karena kalau kita percaya semuanya itu baik-baik saja, maka sistem ini akan terus menjadi bagian dari kita dan memeras kita secara perlahan tapi pasti, tanpa kita tahu kapan hancurnya. Di masa lalu ada negara-negara atau lembaga seperti IMF, World Bank adalah aktor utama dalam pemberian utang. Tapi di dunia yang lebih modern ini, perusahaan swasta pun justru jadi penguasa uang terbesar di dunia. Mungkin ini nama-nama baru yang kita baru tahu semuanya. Blackgate, Street, mereka mengelola triliunan dolar loh. Bukan hanya memberi pinjaman ke negara, mereka juga punya saham nyaris di seluruh aspek kehidupan kita. Perusahaan energi, teknologi, media apalagi, bahkan di bank sentral dunia. Apa bedanya Bang dengan IMF dan Bank Dunia? Ya, mereka tidak dipilih rakyat, tidak bertanggung jawab ke siapapun. Ini enak ini. Tapi bisa menentukan arah kebijakan, bahkan memilih siapa yang berkuasa di suatu daerah atau suatu negara. Contoh, negara-negara yang nggak mau ikut aturan main, aturan pasar, itu bisa diserang dengan jual beli saham, penguatan dolar, atau narasi media. Ini bukan soal lagi siapa yang punya uang, tapi siapa yang bisa bikin uang bergerak. Uang bukan cuma cair dalam bentuk pinjaman, tapi juga dalam bentuk pengaruh, panikan, dan ketakutan. Orang seperti kita hanya lihat cabai dan BBM, padahal yang ngatur harga-harga itu kadang duduk di kantor keren yang bahkan nggak tahu Indonesia itu di mana. Jadi selama ini kita pikir negara mencetak uang, tapi ternyata swasta pun bisa menciptakan uang, bukan uang kertas, tapi dalam bentuk kredit, derivatif, instrumen keuangan lain yang nilainya jauh lebih besar dari uang fisik. Bank swasta, perusahaan teknologi finansial, bahkan startup ikut masuk ke permainan ini. Mereka menciptakan sistem sendiri yang lebih cepat, lebih pintar, lebih kompleks dari yang bisa dikontrol oleh negara, dan yang lebih gila, mereka masuk ke jantung negara-negara besar lewat saham, lobi politik, dan kekuatan modal. Jadi terus apa yang terjadi? Kita hidup di dunia di mana uang bukan lagi alat tukar, tapi senjata kekuasaan. Negara butuh swasta, swasta ingin lebih bebas, dan rakyat, lagi-lagi rakyat dibutuhkan untuk eksperimen. Lalu bagaimana kita? Kita orang biasa begini. Kita nggak bisa cetak uang, kita nggak punya saham di perusahaan-perusahaan besar itu. Kita hanya bisa menghemat, menabung, bekerja lebih keras di tengah sistem yang dibuat bukan untuk kita. Tapi satu hal, kalau kita sadar, kita bisa ambil sikap. Kita pilih siapa yang kita dengar, siapa yang kita dukung, bagaimana kita mengelola hidup di tengah dunia yang makin kompleks ini. Bukan untuk menang sejatinya sih, bagi kita rakyat kecil, biar kita nggak terus dibodohi dan menjadi korban diam-diam.